Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan perkuliahan berkaitan tentang sistem koordinat kartesius dan grafik persamaan. Bentar, harusnya benar. Ya, benar ini. Materinya tentang memahami sistem kartesius, kemudian juga kita akan belajar tentang beberapa fungsi dan grafiknya ya. Jadi, secara umum, sistem koordinat kartesius ya biasanya sebenarnya sistem koordinat kan mulainya dari satu dimensi ya. Satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi gitu ya. Nah, untuk yang dua dimensi biasanya kita sebut sebagai koordinat kartesius. Bisa koordinat yang lainnya, tapi paling mudahnya adalah koordinat kartesius untuk yang dua dimensi. Sedangkan koordinat tiga dimensi itu bisa koordinat kartesius tiga dimensi atau koordinat bola ya. Ya, koordinat bola bisa juga silinder, koordinat silinder. Nah, semuanya bisa kita gunakan dikonversi maksudnya ya, sistem koordinat bola sama silinder itu menjadi koordinat kartesius. Jadi ini paling fundamental, dasar. Ya, koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu adalah yang mendatar, kemudian sumbu Y itu adalah yang vertikal ya, dan mereka saling tegak lurus. Dia berpotongan di titik 0,0 ya, yang disebut sebagai titik asal. Nah, coba perhatikan bahwa ada 4 daerah yang dibentuk oleh koordinat kartesius ini. Daerah 1, 2, 3, dan 4. Nah, daerah 1 biasanya adalah di mana sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya juga positif. Sedangkan daerah 2 itu adalah sumbu Y-nya positif, sumbu X-nya negatif. Sedangkan sumbu 3 itu adalah X-nya negatif, Y-nya negatif juga ya. Y-nya negatif. Jadi 0 ini ya sebagai titik asal, ke kanan itu positif, ke kiri itu negatif. Ke atas itu positif, ke bawah negatif tandanya. Gitu. Oke ya. Nah, anggaplah ada titik A, B. A, B itu artinya nilai X-nya itu sama dengan A, Y-nya itu sama dengan B. Itu pernyataan itu, artinya itu ya. Nah, X sama dengan A itu artinya adalah jarak dari titik P ini ke sumbu Y. Jadi kalau saya cari jaraknya ke sumbu Y, itu kira-kira ini adalah A. Sedangkan B ini adalah jarak dari titik P ke sumbu X. Jarak tegak lurus ya, berarti sininya tegak lurus. Jadi jaraknya ke sini, berarti ini adalah B. Atau kita sebut sebagai Y, tinggian terhadap posisi titik YP, berarti titik P di Y-nya berapa? B ini. Nah, ada namanya sistem koordinat kartesius ya. Ya tadi dasarnya itu, kemudian nah, jika jarak antara dua titik P dan titik Q pada bidang koordinat kartesius, maka besar jaraknya adalah gini berarti. Bapak gambarkan ya, gambar yang baru ya. Ini adalah titik P, ini adalah titik Q. Nah, titik P ini jaraknya adalah A, B. Titik Q ini adalah C
C, D. Maka jarak antara titik P dengan Q ini, anggaplah ini adalah D. D itu adalah, coba kita perhatikan, ya, berarti D ini sama dengan, ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. D ini sebanding dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Atau delta X ini adalah bagian ini dari sini ke sini. Sedangkan delta Y ini dari sini ke sini. Ya, pakai rumus apa? Pitagoras ya. Nah, di mana delta X-nya sendiri adalah sama dengan C kurangi A. Sedangkan delta Y-nya sendiri adalah D kurangi B. Maka besar jaraknya antara titik P dengan Q, P ke Q, atau maaf, D itu sama dengan besar dari P ke Q, jarak dari P ke Q ya, sebanding dengan akar C minus A kuadrat ditambah D minus B kuadrat. Nah, itu adalah jarak antara dua titik. Suaranya kedengaran kan? Ya. Terdengar, Pak. Oke. Assalamualaikum, Bapak. Yap. Mohon maaf, teman saya belum diizinin masuk katanya. Emang nggak boleh. Oh, nggak boleh. Iya, tuh maaf, Pak. Makasih. Ya belum saya admit kan. Nggak, emang tadi kan ngajar terus jadi nggak kelihatan. Kenapa Raihan matanya nggak kelihatan? Itu banyak ya gambarnya. Oke, lanjut ya. Udah masuk belum? Udah pada masuk? Nah, Sudah, itu Pak. adalah nah ini adalah jarak antara titik P dengan titik Q. Sekarang jika misalnya titik P ini adalah pusat dari lingkaran, ya, jadi ada lingkaran, pusatnya di titik P, titiknya sembarang, yaitu A, B, ya, dengan jari-jari lingkarannya sebesar R. Oke, nah, cara untuk mengetahui persamaan lingkaran di titik P sebesar A, B, dia melingkar, titik P-nya di sini ya, A, B, jari-jarinya adalah R. Maka sebenarnya secara konsep, kan kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat, kan ini persamaan lingkaran secara umum ya. Nah, sekarang untuk titik pusatnya di tempat lain bukan 0,0, maka persamaannya menjadi X minus A dikuadratkan tambah Y minus B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran yang secara umum. Nanti jika lingkaran itu berpusat di titik asal atau 0,0, artinya A sama dengan 0, kemudian B-nya juga sama dengan 0, maka persamaan lingkaran yang sesuainya adalah yang atas. Gitu ya, tapi secara umumnya adalah persamaan lingkaran jadi X minus A kuadrat tambah Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian juga bahwa sistem koordinat kartesius juga bisa kita bisa memenuhi persamaan garis lurus. Ya. Apa syarat persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus itu ya, syaratnya itu ada dua titik. Minimal ada dua titik. Kenapa harus dua titik? Karena
Dua titik ini yang nanti akan disambungkan dan dia membentuk garis lurus. Ya. Kenapa harus ada dua titik? Nanti menentukan kemiringannya. Berapa kemiringannya? M-nya itu adalah delta Y per delta X. Itu ya. Kemiringan. Nah, kemudian persamaan garis lurus ini kita misalkan sebagai ini kan konstanta yang tetap ya. Berarti M sebanding dengan Y kurangi Y0 per X kurangi X0. Kalikan pindah ruas menjadi Y minus Y0 sama dengan MX dikurangi M kali X0. Dan ini adalah konstanta. Ya. Berarti Y sama dengan Y0 tambah M kali X ditambah konstanta, anggaplah C. Nah, ini bisa dibuat lebih umum lagi menjadi bahwa karena Y0 dan C ini adalah konstanta, bilangannya tetap maksudnya ya, itu bisa disatukan dan akhirnya persamaan umumnya Y sama dengan MX tambah konstan MX tambah B lah ya. Ya, kenapa harus B? Karena yang ngajarnya saya gitu. Kalau yang lain mungkin D atau ya gitu. Ini persamaan umumnya. Di mana posisi Y itu ditentukan oleh variabel X dan kemiringan dari garis lurus tersebut. Nanti setiap M yang berbeda akan kemiringannya akan berbeda. Kalau misalnya M-nya kecil, ya M-nya kecil, maka garis lurusnya itu akan landai. Sedangkan kalau M-nya besar, ini M kecil ya. M kecil. Ya, kalau M-nya besar, dia akan makin naik cepat. Gitu ya. Ke sini makin besar. M makin besar. Oh iya, dan ini untuk M-nya positif. Ya, kalau positif dia nanjak terus, naik terus. Kalau M-nya negatif, dia akan turun ke bawah. Ya. Dan kalau makin besar negatifnya, makin kecil ya, makin negatif, maka kemiringannya makin makin besar gitu kemiringannya. Gitu, makin curam. Sedangkan intinya kalau misalnya M-nya makin besar atau M-nya makin kecil gitu negatifnya, maka dia makin curam. Tapi kalau M-nya positif berarti dia nanjak, sedangkan kalau negatif dia turun. Ya. Jadi gitu ya, ini cara untuk memahami garis lurus. Sebenarnya kan cara menghitungnya kan sebenarnya sudah diajarin di SMA, cuma nanti secara umum kita harus sudah bisa ya, sambil kita belajar di sinilah di kelas ini. Nah, salah satu hal yang penting dalam memahami koordinat kartesian adalah bagaimana cara kita menggambarkan fungsi atau menggambarkan persamaan misalnya lingkaran, persamaan garis lurus ke dalam koordinat kartesian, ya, gitu. Jadi misalnya ketika kita diberikan sebuah persamaan, ya, di mana X adalah fungsi dari Y, gitu ya, atau Y fungsi dari X, di mana X-nya adalah variabel, maka Y-nya itu akan kita hitung atau deterministikan gitu ya. Determine hasil bukan determine. Ya, intinya kita hitung agar mendapatkan nilai Y-nya. Contoh cara menggambar grafik persamaan.
Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat, di mana fungsi Y sama dengan X kuadrat. Maka pertamanya kita masukin ketika X-nya 0 berapa, ketika X-nya 1 berapa, X-nya 2 berapa, X-nya 3 berapa, dan seterusnya. Atau persamaannya inversnya misalnya adalah X sama dengan Y kuadrat. Maka kita tentukan, bukan kita tentukan, Y-nya dulu, Y sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya berapa ini? 0 ya di sini. Y-nya 1 berapa? Y-nya 2 berapa? Y-nya 3 berapa? Dan seterusnya. Atau yang negatifnya, sama. Kita hitung, kemudian kita buat gambar garis yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lain. Biasanya kalau kita menghitung secara diskrit, ya secara diskritnya maksudnya adalah 0, 1, 2, 3 atau 0, 0,1, 0,2. Tidak kontinu teh 0, 0,001 nggak usah dihitung lagi gitu. Yang penting 0 udah dihitung misalnya, atau kemudian angka-angka yang lain gitu. Baru kemudian kita gambarkan. Itu ya. Dan kita harus bisa menggambarkan fungsi dalam koordinat Cartesian sebagai bagian dari skill sebenarnya. Karena nanti ketika kita punya data secara umum, kita hubungkan data yang kita miliki, variabel yang kita miliki, sedangkan output yang dihasilkan seperti apa. Nah, contoh misalnya ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 4. Dan seterusnya. Kemudian kita plot. Karena kita sudah memiliki 5 titik, kita plot, maka kita akan dapatkan grafiknya. Ya. Gitu. Nah, contoh. Latihan soal ya. Nah, kita akan membuat gambar grafik persamaan berikut. Ya. Gimana nih? Yuk. Ada yang bisa membuat gambarnya? X kali Y sama dengan 1. X kali Y sama dengan 1. Terlihat gambarnya? Masih terlihat ya? Suara saya juga terdengar? Terlihat Pak, terdengar juga. Terlihat dan terdengar, Pak. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya adalah ya tadi bahwa kita siapkan seperangkat nilai X. Misalnya mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah minus 1, maaf. Minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Dan kita dapatkan nilai Y-nya. Oke. Y-nya berapa kalau X-nya 0? Masukkan X-nya 0, Y-nya berapa? Berarti Y sama dengan 1 per X ya. Y-nya sama dengan 1 per X. Kalau 1 per 0, tak berhingga ya. Ya. Tak berhingganya positif atau negatif? Negatif. Positif. Positif. Positif atau negatif? Negatif. Negatif, Pak. Negatif. 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 Iya. Oke. Nah, oke ya. Atau gini aja lah, plus minus ya. Nanti kita tentukan kemudian. Oh iya, salah ini. Harusnya jangan 1, 2, 3. Ini. Cobanya adalah setengah 1, 3 per 2. 2 gitu ya. Ini berarti minus setengah. Minus 1, minus 3 per 2, minus 2. Oke. Kita anggap plus minus ya, plus minus. Atau plus aja dulu ya. Anggaplah plus. Ya. Ini berarti yang
Kalau X-nya setengah berarti ini jadi 2. Ini jadi 1, ini menjadi 2/3, ini menjadi setengah. Kemudian ini jadi 1/3 dan seterusnya. Sedangkan ini menjadi minus 2. Ini menjadi minus 1, minus 2/3, dan ini menjadi minus 1/2. Oke, benar ya? Kita buatkan grafiknya. Ini adalah X, ini adalah Y. Di grafik selanjutnya ya. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini 0, ini adalah 1, 2. Ini setengah. Ini adalah berapa ini? Ini 1, ini 3/2, ini 2 ya. Ini, ayo ikutan. Saya kadang lupa. Teca itu apa teh? Teca itu lihat luar teh. Ini minus 3/2. Ini minus 2. Minus 2. Oke. Oke, kita cari Y-nya. Untuk yang 1/2 berapa? Menjadi ini 1, ini 2. Di sini ya. Ini ya. Kalau 1 di sini ya. Iya, simpan. Bentar, ini saya lagi ngobrol juga sama anak ya. Kalau 3/2 menjadi 2/3. 2/3 tuh ini ya di sini ya. Iya. Kalau 2 menjadi setengah di sini. Kalau 3 gimana? Ini jadi 1/3 di sini. Kalau 1/4, X-nya 1/4 di sini. Berarti di sini berapa? 4. Ini 3, ini 4. Sini ya, benar nggak? Benar, Pak. Oke. Kalau minus setengah, Jadi minus 2. minus 2 di bawah ya. Kalau 1, minus 1. Minus Sini ya. Kalau minus 3/2 menjadi 2/3. Minus 2/3. di sini ya. Kalau minus 2 menjadi minus setengah. Jadi Minus setengah. setengah. Kalau minus 1/4, Jadi Minus minus 4. 4. Minus 4 di sini ya. Nah, kalau kita buat grafik jadinya gini. Ke bawah. Nah, gini. Nah, pertanyaannya, X sama dengan 0, itu Y-nya berapa? 0. 0 di mana, Neng? Lihat gambarnya. Kalau setengah dia jadi 2, kalau dia 1/4 menjadi 4, kalau 1/8 jadi berapa? 8. Y-nya 8. Kalau 1/1000 jadi 1000 Y-nya kan? Nah, kalau 1/1000 1 juta. Tapi kalau coba lihat minus 1/juta, minus 1/1000, berapa Y-nya? X-nya sama dengan minus 1/1000. Y-nya berapa? Min 1 juta. Minus 1 juta kan? 1 juta. Kalau X-nya minus 1 per ini plus ya, maaf. Y-nya berarti berapa? 1 juta. 10 kalau 1 juta kan? Nah, Ya. beda sedikit saja kan, ini titik 0 ya, Mas. lebih sedikit X-nya ke arah kanan, nilainya positif besar, sedangkan kurang sedikit yang artinya minus ini nih, dia jadi besar sekali. Berarti nanti kita harus lihat syarat batas, bahwa syaratnya di X sama dengan 0 ya, di X sama dengan 0, Y-nya tidak bisa kita tentukan. Kita nggak bisa tentukan, artinya nggak boleh X sama 0. Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi kecuali X di 0 positif lebih sedikit gaya, maka dia
Y-nya itu sebanding dengan plus tak berhingga. Sedangkan kalau X-nya itu di 0 kurang sedikit, maka Y-nya itu menjadi minus tak berhingga. Berarti ada dua kemungkinan. Bukan dua kemungkinan ya. Ininya ada titik potong di X sama dengan 0. Ya. Lebih sedikit positif, dia jadi tak berhingga. Sedangkan kurang sedikit, dia menjadi minus tak berhingga. Ya, itulah disebut dengan fungsi yang terputus, di mana fungsi di ruas kanan tidak bersambung dengan fungsi yang di ruas kiri. Ya. Nah, tapi sebenarnya ini kajian nanti di bagian pertemuan selanjutnya, tapi setidaknya kita sudah punya gambaran bahwa fungsi X tak kali Y sama dengan 1, fungsi cara menggambar grafiknya seperti ini. Ya, oke. Kebayang? Terbayang, Pak. Oke ya. Bentar, Bapak mau nutup pintu dulu. Oke. Nah, jadi tadi kan, oh ya, mau kita teruskan? Nah ini silakan kerjakan. Mau dikerjakan sendiri? Nah ini kayaknya menarik nih kalau kita kumpulkan nih sebagai PR, sebagai kuis atau mau kuis hari ini sekarang. Nah gimana kalau seperti ini? Ya, Bang. Mutlak X ditambah mutlak Y itu sama dengan 1. Gimana caranya? Cara termudahnya adalah ambil ini bagian positifnya aja. Bahwa X tambah Y sama dengan 1. X sama dengan 1 minus Y. Itu fungsi yang pertama berarti. Yang kedua, X minus Y sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 tambah Y. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, minus X tambah Y sama dengan 1. Berarti maaf, ini bisa aja gini ya. Y sama dengan 1 minus X. Kalau ini adalah Y sama dengan X minus 1. Kalau ini sama dengan Y sama dengan 1 plus X. Gitu ya, ada 3 kemungkinan ya? Iya. Nggak juga, ada 4. Ya, minus X minus Y sama dengan 1. Y sama dengan min X min 1. Benar nggak? Ayo gimana? Iya. Ayo gimana cara menyelesaikannya? Y sama dengan 1 min X. Oke, kita gambarkan. Ini koordinat kartesius. Y sama dengan 1 min X. Gambarnya gimana? Masukkan X-nya 0. Y-nya berapa? 1, 2, 3. Hebat. Ini setengah. Ini 1, 3/2. Ini. Y sama dengan 1 min X. Nah, yang kedua berapa? X minus 1 ya. Y sama dengan X minus 1. Yang ketiga, Y sama dengan 1 plus X. Y sama dengan 1 plus X. Yang keempat, Y sama dengan min X min 1. Oke. 1 min X. Berarti X yang ini dulu ya. Yang pertama dulu ya. Yang kedua, 3. Artinya ada 4 garis yang bisa kita bentuk. Nah,
Y sama dengan 1 min X. Berarti ini kalau X-nya 0, ini 0,0. Y-nya berapa? X-nya 0, ini sini. Yang ini aja dulu. 1. Satu, Pak. X-nya 1. Kalau 2. X-nya 1, Nol. Y-nya 0. Berarti, oh, ini sini ya. Berarti kita kalau X-nya 1, Y-nya berapa? X-nya 0, 1. Berarti 0,1 ya. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 0, 2 titik. Iya kan? Dan itu cara untuk membuat garis. Ini kan? Benar nggak? Berarti ini adalah garis Y sama dengan 1 min X. Kemudian yang nomor 2. Y sama dengan X minus 1. Masukkan X-nya 0. Maka Y-nya berapa? Minus 1. Langsung berarti di sini ya. Berarti 0, minus 1. Benar nggak? Kalau X-nya 1. Nol. 0. Y-nya nol. Maaf, bukan di sini ya. Bukan di sini ya. Benar nggak? Iya. Tapi di sini bawah. ya. Ya, di bawah. Di bawah ya. Bawah. Iya, di bawah. 0,1. Minus 1. Kalau X-nya, tadi kan X-nya 0 ya. Kalau sekarang Y-nya 0, X-nya berapa? Ini Y-nya 0, X-nya harus berapa? 1 di sini ya. Kalau X-nya 1, Y-nya kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Y-nya nol. Berarti kan garis ini Ya, ya. Pak. Ya, Pak. Berarti ini adalah Y sama dengan X minus 1. Satu. Sekarang yang ini kita masukkannya X-nya 0. X-nya 0. Berarti Y-nya 1 ini ya. 1. Di sini 0,1. Kalau Y-nya 0, X-nya harus berapa? Y-nya 0 harus 1. Jadi X-nya minus 1 ya. Minus 1. Minus Berarti 1. 0, minus oh iya. Minus 1,0. Berarti garisnya ini ya. Berarti garis ini adalah Y. Y sama dengan 1 tambah X. X. Kalau ini? Kalau X-nya 0, Minus 1. ini ya, min 1 ya di sini ya. Iya. Sedangkan kalau Y-nya 0, X-nya harus berapa? Satu. Min 1. Min 1 di garis ini. Ya, jadi ini adalah Y sama dengan min X, min 1. Min 1. Berarti solusinya ada di mana kira-kira? Solusinya ada di daerah ini. Yang memenuhi sigma Y tambah sigma X sama dengan 1. Selama mengikuti garis ini, nah bukan yang di ruangan ini ya, salah. Yang ketika solusinya mengikuti garis ini, garis yang ini, jadi bisa aja misalnya setengah, koma setengah. Hasilnya berapa? Dimutlakan. Mutlak setengah tambah mutlak setengah berapa? 1 ya? Mutlak setengah, Y-nya minus setengah. Hasilnya berapa? Mutlak minus setengah, ya 1 ya. 1. Kalau mutlak minus setengah, minus setengah, berapa? Min 1. 1. Ya 1. Ya, kalau mutlak misalnya setengah, minus setengah, berapa? 1 juga ya. Berarti solusinya ada di garis ini. Berapapun angkanya sama dia memenuhi garis ini, itu adalah solusi dari ini. Bukan bagian dalamnya ya, maaf. Tapi garis ini. Yang bentuk kotak persegi dengan panjang yang sama. Nah, gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3 gimana?
Nah, nomor 3 PR aja lah ya. Kerjakan di rumah masing-masing. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan fungsi. Fungsi adalah ya sebuah apa ya? Apa yang dimaksud dengan fungsi ya? Ya, sebuah kondisi yang bergantung pada variabel. Misalnya Y itu adalah berat badan, T ini adalah tahun. Jadi berat badan kita bergantung pada tahun kelahiran misalnya ya. Atau misalnya apa? APBN misalnya ya, APBN penerimaan negara misalnya, di mana dia adalah bergantung pada waktu T, variabel T misalnya, dan seterusnya. Yang kita sebut ini adalah nilai yang kita cari, sedangkan T ini adalah variabel. Variabel ini adalah fungsi. Jadi Y ini adalah fungsi, di mana T-nya ini adalah variabel. Variabel itu nilai yang yang kita atur-atur gitu ya, sedangkan Y-nya itu adalah yang kita hitung. Misalnya ini adalah fungsi B, ini adalah waktu. Nah, ini adalah fungsi. Ini adalah variabel. Ya. Nah, fungsi F, ya, fungsi di mana kita tulis sebagai F, ya, di mana fungsi F ini dia berada pada himpunan bilangan real, juga memetakan setiap bilangan X dari suatu himpunan D, yang dia D-nya sendiri termasuk adalah bagian dari himpunan bilangan real yang kita sebut daerah asal, yang ternyata nanti hasilnya menjadi sebuah nilai yang tunggal, di mana nanti fx ini merupakan kita sebut sebagai daerah hasil. Atau sederhananya gini, ini adalah X1, X2, X3, X4 gitu ya. Kita masukkan ke sebuah fungsi, kita masukkan, nanti hasil akhirnya adalah fungsi, nilai fungsi 1, X2 ketika kita masukkan ke dalam sebuah fungsi, nanti hasilnya adalah F2, X3 juga sama, ini menjadi F3, 4 masukkan ke fungsi juga sama, itu menjadi fungsi keempat. Nilai fungsi ya, ini nilai fungsi, dan fungsinya hanya tunggal, nilainya itu hanya tunggal, hanya ada satu, gitu ya. Kalau misalnya nilainya enggak satu, berarti dia bukan sebuah fungsi gitu. Nanti karena kita harus mencari beberapa variabel lagi, gitu. Ya. Nah, contoh fx sama dengan x kuadrat. Mengaitkan setiap bilangan real x dengan kuadratnya, yaitu x kuadrat. Di mana nanti hasil x kuadrat ini adalah daerah hasil. Ya, nanti jadi daerah hasil dari fungsi fx. Oke, sama ini pun. Mengaitkan setiap bilangan real x, di mana x tidak sama dengan 0, dengan kebalikannya, yaitu 1 per x. Ya, contoh. Nah, bila daerah asal suatu fungsi tidak disebutkan secara spesifik, maka kita sepakati bahwa daerah asalnya adalah himpunan bagian terbesar dari himpunan bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Nah, kenapa? Karena ada beberapa fungsi yang seperti ini. Misalnya, kalau misalnya X-nya lebih besar dari 1, ya misalnya 2 lah ya, X-nya sama dengan 2, maka kalau kita masukkan ke dalam fungsi ini menjadi akar minus 1. Maaf. Akar minus 1. Nah, akar minus 1 kita sudah tahu bahwa nilainya itu imajiner, gitu ya. Bukan bilangan real, ya. Jadi ini bagian dari imajiner, maka cara termudahnya adalah
Daerah asalnya tidak boleh X lebih besar dari 1. Kenapa? Karena fungsinya tidak jadi bilangan real lagi. Akar sebuah negatif itu kan imajiner ya. Maka daerah asal yang memungkinkan adalah X kurang dari 0, kurang dari 1. Atau sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena X-nya 1 juga masih diperbolehkan. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan seakar dari 0. Akar dari 0 adalah 0. Ya, tidak ada unsur imajinernya. Maka cara terbaiknya adalah mencari himpunan bagian terbesar dari bilangan real yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Ya. Dan ternyata grafik fungsi ini dapat ya kita buat juga dalam bentuk kartesius. Sebenarnya kan yang tadi juga yang kita sudah kerjakan juga dia adalah koordinat kartesius dan sama. Termasuk juga grafik fungsi nilai mutlak. Misal grafik fungsi fx sama dengan mutlak x. Maka grafik ini nilainya akan seperti ini. Di mana y sama dengan mutlak x. X-nya positif atau X-nya negatif, nilai Y-nya itu akan selalu positif. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana persamaan kayak seperti ini misalnya? Maka kita cari dulu kurva mutlak X minus 3 dan mutlak X tambah 1. Nanti kita bisa lihat perpotongan daerah yang memenuhi persamaan ini gitu ya. Gitu. Contoh. Tentukan daerah asal dan daerah nilai fungsi. Ya. Caranya gimana? Masih banyak ya, masih ada. Baru masuk ya. Nah, bagaimana seperti ini? Caranya adalah fx, kan dia nilainya x minus x kuadrat. Ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi x 1 minus x gitu. Gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau x lebih besar dari 0, x-nya lebih besar dari 0, berapapun nilainya ini tidak boleh negatif. Harus selalu positif. Maka x pasti kurang sama dengan 0 yang memenuhi persamaan ini. Ya, kurang sama dengan 1, maaf. Maka solusinya ini adalah 0, ini adalah minus 1. 0 lebih besar dari ini dan lebih kurang dari kurang dari 1, kurang sama dengan 1. Maka solusinya ada di sini. Hasil akhirnya adalah x kurang sama dengan 1 ya, lebih besar dari 0. Ini solusi pertama. Solusi kedua, jika x-nya kurang dari 0, maka ini x-nya kurang dari 0, negatif berarti. Yang sebelah sini berarti ini harus negatif juga. Jadi x-nya harus lebih besar sama dengan 1. Ya. Dan dia tidak saling berpotongan, berarti ini bukan solusinya. Solusinya hanya ini. Gitu. Ya, solusinya berarti hanya mulai dari 0 sampai 1. Lebih besar dari sana nggak bisa. Gitu ya. Jadi yang ini bukan solusinya. Kenapa? Karena tidak saling berpotongan. Kalau kita buat garisnya 0 ke sini, 1, ini 0, ini 1, ke arah sini. Dan tidak saling berpotongan, artinya ini bukan solusi. Solusinya hanya mulai dari 0 sampai kurang sama dengan 1. Oke. Oh, sudah ya kuliah kita hari ini. Jam berapa sekarang?
Nah, seluruh materi presentasi hari ini dan selama 1 semester sebenarnya saya dapatkan dari Prof. Hendra Gunawan dari ITB. Yang beliau pengajar kalkulus dan saya biasanya merujuk beliau sebagai mengingat-ingat lagi materi ya, karena Bapak juga udah lama sekali udah lama nggak belajar kalkulus, jadi belajar lagi ke Prof. Hendra Gunawan. Nanti kalau misalnya mau silakan searching Prof. Hendra Gunawan atau namanya saja, dia mengajar kalkulus. Jadi bisa sambil komparasi antara materi Bapak dengan materi beliau gitu ya. Ada pertanyaan terhadap kuliah kita hari ini? Pak, maaf mau nanya, ada referensi buku buat belajarnya nggak? Banyak, cari aja kalkulus. Ya, cari aja kalkulus. Ada juga yang gratis, mungkin nanti Bapak kasihkan lah bukunya ya. Kalau intinya sih adalah tentang kalkulus. Kalau mau juga belajar sekalian dengan MATDAS-nya, matematika dasar. Ya. Setahu Bapak ya, buku-bukunya banyak yang gratis kok. Maksudnya itu tinggal download gitu ya. Banyak juga sekarang, beberapa juga berbahasa Inggris, mungkin sebagai bahan belajar lah untuk mengerti bahasa Inggris, gimana bahasa Inggris saintifik gitu ya. Oke. Tapi intinya berkaitan tentang kalkulus. Oke. Mau menyelesaikan ini? Ya, sama dengan X kuadrat, X pangkat 3. Perlu dikerjakan sekarang? Atau sebagai PR? Yang boleh dikerjain sekarang, Pak. Oke. Biar ada contoh. Y sama dengan X pangkat 3 ya, benar nggak? Oke, Ya. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, coba perhatikan. Bentar. X pangkat 3. Coba ini aja. Mulai misalnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Dan seterusnya ya. Ini adalah X. Y-nya itu mulai dari sini. 0 pangkat 3, 0, 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3 berapa? 64. 64. 5 pangkat 3, 125. 125. Oke, 125. Ini berarti adalah minus 1, minus 8, minus 27, minus 64, minus 125 ya. Oke, kita buatkan grafiknya. Kalau 0 di sini, ini kalau 1, 2, 3, jangan di sini ya, kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5. X ini Y. Kalau ini 0 di sini, kalau 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. 2 di sini. 3 di sini. Naik terus. Benar, kalau besar. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Berarti 2 itu kan 8 di sini ya. Ini 27. Ini 164 dan seterusnya di sini ya. 60. Kalau yang ini minus 1 di sini. Di sini. Ini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 4 berarti di daerah sini ya. Jadi kalau kita punya gambar, kira-kira harus gini.
Oke. Ini udah tua ya, otaknya susah digerakkan. Nah, inilah kira-kira. Harap bersabar. Loh kok? Oh, ini. Ya Allah, kepencet ini. Nah, yang menarik adalah titik ini. Jadi kalau kita perbesar bagian titik tersebut, kalau kita perbesar ya, kalau kita perbesar titik ini ibaratnya kayak ini. Set. Ini, set. Jadi ini adalah belokan gitu apa? Kayak apa istilah matematiknya saya Bapak lupa ya. Intinya kayak belokan. Ya. Kurva. Ya itu kurva. Ini kurva tuh ya ini. Cuma apa istilahnya ya? Dia bukan titik maksimum. Kalau titik maksimum kan gini, atau titik minimum. Nah kalau ini mah dia adalah mencapai kemiringan diam gitu, terus dia balik lagi ke atas. Bukan simpangan ya, dia intinya belokan lah. Jadi dia berbelok sedikit. Titik balik. Itu karakteristik untuk yang Y sama dengan X pangkat 3. Sedangkan kalau Y sama dengan X pangkat 4. Nah, kalau Y sama dengan X pangkat 4, misalnya ini adalah 0, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini X 0 pangkat 4, 0, 1 pangkat 4, 1. Minus 1 pangkat 1, minus 1 pangkat 4. Berapa? 1 ya? 1. 2 pangkat 4, 16. 16. Ini berarti 16 juga. 3 pangkat 4, 81. Ini 81 juga. Coba perhatikan kurvanya gimana. Ini X, ini Y. Ke sini ya. Set. Iya. Set gini ya. 0, 1, 2, 3 gitu. 1, Kan 2, 3. ini kan Ini 1 di sini 2, 3. 1, 2, 3 gitu ya. Kenapa? Karena selalu positif terus ya. Berarti titik X sama dengan 0 itu adalah titik hasilnya adalah Y sama dengan 0 atau titik minimum. Oke? Ya. Kalau tadi gimana? Yang ini kan hanya berbelok ya. Dia naik, belok, naik lagi gitu ya. Jadi naik, diam, terus belok ke atas lagi. Kalau sedangkan yang ini adalah turun, naik lagi. Berarti ini adalah titik minimum ya. Minimum. Iya kan kalau maksimum kan yang kayak gini. Ya. Nah, titik ini. Ya. Kalau ini minimum. Nah, cara mengujinya gimana? Apakah yang minimum atau maksimum? Nanti ada caranya. Nah, kalau 1 minus X pangkat 4 gimana? Ini kan adalah Y sama dengan X pangkat 4. Kalau Y sama dengan 1 minus X pangkat 4, itu mah mudah caranya. Maaf. Ini gimana ya? Ada susah digerakin ini. Nah, kalau tadi mah kan apa sih? Api punya tante nggak main dulu nih main sama tante. Ya. Nah, kalau dia tadi kan Y sama dengan X pangkat 4, dia ke atas. Dapat titik maksimum. Minimum ya. Sedangkan kalau Y sama dengan 1 minus X pangkat 4, coba perhatikan ininya dulu nih. X pangkat minus X pangkat 4. Yang tadinya kurvanya ke atas,
sekarang dia jadi ke bawah. Ya, kenapa? Karena ada tanda Minus. Negatif. negatif. Ya, gitu ya. 1 minus X pangkat 4. Nah, tadi kan kita dapat X pangkat 4 tuh seperti ini. Ya. Sedangkan sekarang karena ada tanda negatif, dia diturun ke bawah. Sekarang ada tanda angka 1. Kalau angka 1 berarti di sini mulainya tadi jadi 1. Baru di sini 0. Di sini minus 1. Ya gitu. Seakan-akan sumbu X itu dinaikkan 1 ke atas. Jadi sekarang untuk kurvanya jadi gini. Ya, bentuk kurvanya ini jadi 1, ini jadi gini. Ya, ibaratnya ini dicerminkan dulu gitu ya. Baru dilihat variabel tetapnya berapa. Itu cara paling mudah. Kalau sudah dapat jadinya gitu. Ya. Gitu. Berarti yang X pangkat 1 minus X pangkat 4 adalah ini. Sedangkan yang ini gimana? Kan kita sudah dapat tadi solusinya. Ya. Solusinya apa tadi? Ini. Berarti nanti yang memenuhi itu Y sama dengan akar X minus X kuadrat. Gimana? Y-nya. Nah, cara termudahnya adalah dikuadratkan kedua ruas. Jadi Y kuadrat sama dengan X minus X kuadrat. Ya, gitu. Coba perhatikan pindah ruas ini ke sini. Berarti Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan X. Gimana ini? Ini persamaan apa? Ayo, persamaan apa itu? Lingkaran bukan? Iya, lingkaran, tapi pusatnya berapa? Jari-jarinya berapa? Tergantung pada X ya. Liar lah pokoknya mah. Tapi X-nya perlu diingat dibatasi mulai dari 0 sampai 1. Ya. X-nya dibatasi mulai dari 0 sampai 1. Y-nya berarti bisa didefinisikan ya. Oke, batasnya adalah X mulai dari 0 sampai sama dengan 1. Masukkan aja X-nya 0. Y-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Y-nya berapa? 0. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya berapa? Berapa? 0 juga. Kalau X-nya sama dengan setengah, Y-nya berapa? Y kuadrat tambah 1/4 sama dengan setengah. Berarti Y kuadrat sama dengan setengah. Berarti Y sama dengan setengah akar 2. Ya. Ya udah diuraikan aja mulai dari 0 sampai 1 X-nya. Dari setengah 1/4 itu baru kita dapatkan berapa. Oke, ya. Oke, sudah ya semua. Nah, tapi untuk lebih jelas silahkan kerjakan lagi, dibuat di catatannya nanti itu sebagai bukti kehadiran ya hari ini. Sambil ngisi daftar hadir ya. Nanti buat PR-nya, siapa tahu nanti Bapak iseng sebagai soal UTS kan. Biasanya sih Bapak iseng yang ada di papan tulis gitu, jadikan UTS gitu. Tapi kadang-kadang sih, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang cari yang lebih sulit. Oke, itu ya kuliah siang hari ini. Dan jangan lupa berbahagia. Kalau terlalu panas silahkan beli bakso atau es campur gitu. Panasnya segar sekali hari ini di Bandung ya. Pada hujan nggak di kampungnya masing-masing, di rumahnya Hujan, masing-masing?
Hujan. Hujan, Pak. Bubur badai, Pak. Hujan, Pak. Panas. Banyak. Hujan atau Panas gerimis? banget, Pak. Hujan panas. Bubur badai. Bogor badai ya? Hujan air mata. Cidurian ini, Cidurian mengamuk ya? 2 minggu yang lalu Bapak baru berkunjung ke sana, ke daerah sana lah. Oke, sampai ketemu lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat kuliah kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.